ditandu saja sejarahnya itu dia selalu ngapain dalam saya juga masuk dalam kamu oh anu lah saya kan kerja jalan masakan makan apa kita gitu kan bercanda voice apa sih ini pokoknya setelah aku pulang kerja aja ada rekamnya untuk dia kan putar pulang bawain roti bakar ya pulang bawain pisang ayam ya pulang bawain ayam bakar kayak gitu kan nasi goreng itu sih yang bikin saya sedih ya hari-harinya saya terus kan jadinya apa minta sama saya terus bukan lagi aku tuh ujungnya Dora bapaknya di kamar Dora dulu pak orang itu mau nangis anak itu aku pulang satu tahun penasaran kembali aku bisa kembali lagi bulan dulu selama 4 hari di tempat yang berbeda jadi berjalan dengan kalau siap terus kejadian dengan metro tapi dari latar belakangnya adalah motor oh berarti ambulan itu kejahatan itu terus bertambah kan pernah kabari bukan cuma penasaran walaupun istilahnya masih sumber mungkin di atasnya ya tapi kan tetapnya berpikirnya udah kriminal ya sudah berpikirnya udah apa sih menghilangkan nyawa orang atau meresahkan banyak orang takutnya terjadi lagi nanti kita yang kedua kita yang ketiga benar nggak ya kan lebih baik kasih jerah benar dong biar istilahnya nggak ada yang seperti itu lagi cukup aku yang rasain ya kehilangan anak benar kita atas kehilangan anak di kita dengan berdoa juga ada keluarga juga akan diberikan kekuatan untuk tambahan itu juga menjadi waktu tidak tepat berdoa tapi yang mungkin ada jangan yang mungkin masih termasuk doa gitu harusnya tidak menerangkan sendiri dari segi 24 jam karena mau nggak mau tahu bahwa alasan dari doa ya jangan ada sekali setuju itu juga karena itu ngomong benar dan tanggal 25 saya menetapkan satu orang dari Timur tersebut dan tanggal 27 7 orangnya langsung semuanya dan juga saya kalau kita doakan dia tapi kemarin jadi sekali itu dan kemarin dia dibanding kita berdoa kita dia itu kan daripada jalannya kehilangan yang ketiga jadi sama rumah berikutnya menurut itu mengatakan karena kita memang asik maka belum stasiun makanya dengan kabar kita jalan berlalu di stasiun dan ulama tapi sudah Hentikan wajah dalam 2 langkah. Wajah sampai baik kredit. Iklan wajah. Hentikan wajah sampai tuntas. yang penemuan produk Yuka Inhaler bukan rokok, nanotech bukan tak. Ayo, semangat lagi. Indomie Review Brand Indomie goreng Aceh dan Indomie goreng rendang yang aroma bersama dari semangat menghadapi hari baru. Ayo, semangat lagi bareng Indomie goreng. Wajah kotor itu bikin nolong. Lu bersihkan dengan Emiladesta Face Wash. Emiladesta Face Wash-nya mulus. Bersih, tegas, dan tampak cerah. Sedikit. Emiladesta My Beauty Bestie. Nah, jadi kita bisa kayak gini lagi kok. Tapi sekarang jaga kesehatan dulu yuk. Bareng Ultravir yang bisa bikin jaga daya tahan tubuh dan bantu lagi semangat. Minum susu, bersih BB 50.
Suatu yang punya gayaku, idinku, inovasiku, kreasiku, beliku, penjual dengan berapa yang ku, penjual kuat yang ku. Kok nggak ada tahu ya gasnya? Sudah hadir semua? Tersisa 2 orang, Prof. Sudah Oke. saya hubungi berhenti. Baik, kita nggak usah tunggu karena udah lewat dari 6 menit. Ya, baik, Prof. Baik, saya akan mulai dan inilah yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kasus pada hewan besar. Sekali lagi saya ingatkan pada kalian, kalian adalah dokter hewan. Jadi janganlah kita hanya memahami fokus pada hewan kecil ataupun hewan pets. Kita harus paham dokter hewan mempunyai implikasi terhadap pasien-pasiennya, baik itu dari hewan pets atau hewan kesayangan, baik itu hewan domestik maupun ternak, baik kuda, sapi, kerbau, kambing, domba, dan semuanya ternak. Demikian juga dengan hewan aviar, jenis burung maupun unggas, juga hewan liar, the wild animals, ya, termasuk ada exotic animals di sana juga, ya. Dan mau nggak mau adalah kewajiban kita untuk belajar bagaimana memahami. Semuanya ada di literatur. Bahkan untuk satwa liar saya sudah mengeluarkan buku juga berkaitan dengan penyakit pada satwa liar. Sedangkan literatur juga cukup banyak dan kalian semua ahli googling, ahli browsing, sehingga saya harapkan kalian juga selalu menyediakan waktu untuk memahami, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan profesi kita sebagai seorang veteriner. Itulah yang jadi pesan saya. Dan di samping itu, saudara, pada kondisi pandemi corona saat ini, suka nggak suka ini adalah handicap terbesar dalam proses pembelajaran pendidikan saudara untuk menjadi calon dokter hewan. Tidak akan mungkin dokter hewan yang belajar melalui secara teori. Tidak akan mungkin kalian yang bisa memahami melalui kuliah yang disampaikan melalui daring, ya, melalui virtual, apalagi termasuk bimbingan praktikum pun. Karena itu pada kesempatan kalian bisa melakukan praktikum secara offline, secara hands on, manfaatkan itu. Dan saya sudah ingatkan berkali-kali pada kalian, pada saat kalian masuk dalam kegiatan kushab atau koasistensi, jangan pasif. Dalam minggu-minggu terakhir saya berkali-kali banyak melakukan kegiatan-kegiatan operasi, dan kegiatan operasi itu merupakan aktivitas operasi dalam kasus-kasus yang sangat sering terjadi dalam praktek. Kemarin bahkan saya melakukan operasi bedah ortopedi, bedah menyambung tulang yang mengalami kerusakan atau bukan lagi patah, tapi hancur. Jadi bagaimana saya berusaha untuk bisa merekonstruksi tulang yang hancur tadi. Jadi tulang pada os femur
yang mengalami multifraktur. Mudah-mudahan kalian bisa hubungi teman kalian yang bernama Mita sama Febriana yang menemani saya dalam operasi itu, sehingga kalian bisa mengikuti apa yang didokumentasi oleh mereka dalam kegiatan operasi bedah ortopedi kemarin, dan sebelumnya juga ada operasi bedah ortopedi yang juga berkaitan fraktur. Itu bisa menjadi referensi kalian. Duduklah bersama, ya, karena kalian dalam satu kelompok koas, lihat apa yang direkam, dan perhatikan, usahakan bisa memahami dan mempelajari dengan baik. Kalau memang tidak paham, minta waktu pada saya. Bagaimana bisa menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan materi praktis dalam pembedahan, karena di dalam praktek nanti kalian akan banyak harus kasus pembedahan tersebut. Karena itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu yang saya sarankan. Dan pada kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita nggak ada pilihan lain kecuali ikuti protokol kesehatan dan hati-hati menjaga diri kalian. Yang penting kalian jangan sampai nanti dilantik menjadi seorang dokter hewan tanpa pernah memegang pasien, tanpa pernah menjalani praktek langsung menangani pasien. Kalian tidak akan berarti apa-apa menjadi seorang dokter yang harus diluluskan, karena kalau enggak akan mengganjal deretan adik-adik kelas kalian yang harus juga sampai pada proses pendidikan koasistensi. Artinya kita tidak berasumsi bahwa enggak usah belajar, lulus kok. Ya kalau itu pikiran kalian ya silahkan aja. Tapi kalian akan memiliki konsekuensi logis di dalam praktek di tengah masyarakat nanti. Kalian tidak akan berguna menjadi seorang dokter hewan tanpa memiliki kemampuan sebagai seorang dokter dalam menangani pasien. Dan untuk bisa melakukan itu tidak ada pilihan lain kecuali praktek. Tanpa praktis, nonsens saya bilang. Kalian bisa nyuntik, kalian bisa ngambil darah, kalian bisa pasang infus, kalian bisa melakukan tindak operasi-operasi. Itu adalah nonsens tanpa kalian melakukan praktek. Dan fakultas sudah memberikan uluran tangan, memberikan solusi. Kalian bisa mengikuti konsistensi dengan hands on. Hanya meyakinkan orang tua kalian. Dan itu kembali pada diri kalian. Apakah kalian betul-betul menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar? Dan itu yakinkan pada orang tua sehingga orang tua tidak ragu-ragu memberikan izin. Yang kedua, lakukan tes rapid ataupun swab test, dan Surabaya melalui wali kota sudah memberikan kemudahan. Kalian yang berKTP Surabaya bisa mengikuti rapid maupun swab test di Lembaga Kesehatan Daerah Kota Surabaya di Gayung Sari sana, gratis. Yang bukan KTP Surabaya
hanya membayar 120.000. Fakultas menyiapkan APD untuk kalian gratis. Apalagi sekarang. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan karena itu mari saya akan mulai apa yang saya harapkan melalui materi praktis dalam bimbingan ini. Saya akan memberikan wawasan kejadian kasus rektal dan uterus yang mengalami prolaps pada hewan besar. Nanti saya akan lanjutkan dengan pada hewan kecil. Bagaimana kejadian rektal dan uterus prolaps pada hewan besar ini? Prolapsus uteri pada hewan besar. Dasarnya adalah eversi dari organ yang bagian dalamnya keluar melalui vagina tentunya sebagai sebuah prolaps. Kejadian prolapsus ini terjadi segera setelah partus. Dan jarang terjadi kejadian tersebut beberapa jam setelah itu. Mengapa kejadian pada saat setelah partus? Predisposisi terhadap prolapsus uteri adalah bertautan dengan mesometrial yang panjang, uterus yang lemas, atonik, tidak ada kekuatan, dan mengendur, relaksasi pelvis, serta di daerah peritoneal secara berlebih-lebihan. Dan hal ini diikuti berbagai faktor atas kejadian prolapsus uteri pada hewan besar tersebut. Yang diantaranya adalah tonus uteri yang buruk. Hal ini dapat diawali dengan terjadinya kejadian hipokalemia yang menjadi penyebab inersia uteri primer, kurangnya tonus pada uteri atau tekanan yang dapat menyebabkan uterus melipat atau terlipat ke dalam dan menyebabkan bagian dindingnya bergerak ke arah inlet pelvis yang diikuti dengan perejanan yang mendorong organ yang lembek tersebut melalui vagina. Itulah prosesnya sehingga tersembuhlah organ uteris keluar dari vagina. Peningkatan perejanan disebabkan kesakitan yang luar biasa yang dialami setelah proses partus atau melahirkan. Itulah tadi di awal saya sampaikan, perejanan yang sangat kuat dan menimbulkan rasa sakit yang berlebihan yang menyebabkan kejadian prolaps pada hewan besar. Di samping itu, terjadinya peningkatan tekanan intraabdominal. Proses pertolongan saat partus berlangsung, yang mana tarikan yang berlebihan saat membantu proses kelahiran. Jadi pada proses partus di mana fetus ditarik keluar dari vagina
ibu penderita yang melahirkan, yang kiranya proses penarikan tadi sangat berlebihan dalam proses partus tersebut. Gejala klinis yang terlihat pada kejadian prolapsus uteri adalah hewan biasanya berbaring, dan ini kejadian pada sapi, tidak pada kuda. Kenapa? Karena kuda tidak pernah berbaring, kecuali kuda yang mengalami kejadian apakah invalid ataukah apakah mengalami kejadian fraktur atau kejadian kesulitan pada ekstremitasnya. Pada sapi kejadian ini menyebabkan hewan penderita berbaring. Tetapi dapat pula berdiri dengan kondisi uterus yang telah menggantung di bagian kaki belakangnya. Selaput mukosa uterus terbuka dan biasanya terkontaminasi dengan feses dan kotoran, juga banyak diliputi dengan klot atau gumpalan darah. Uterus biasanya membesar dan mengalami udematus, terutama bila kondisi ini telah berlangsung lebih dari 4-6 jam. Kejadian di lapangan yang sering terjadi, sapi sudah dalam keadaan berbaring dengan uterus yang telah terjulur keluar. Penanganan dapat dilakukan bagaimana sebagai seorang dokter hewan tentunya bisa memberikan pertolongan dengan membersihkan uterus dengan air hangat steril. Jadi panaskan air hangat, suam-suam kuku, ya. Dan kemudian bisa juga menggunakan cairan NaCl fisiologi steril yang tentunya akan lebih meyakinkan dalam kondisi higienis untuk melakukan pembersihan uterus yang mengalami prolaps tersebut. Usahakan uterus dipertahankan agar tetap sejajar dengan arcus ischiadicus atau vulva. Jadi kondisinya adalah dalam satu garis. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tekanan pada ligamentum lata dan pembuluh darah balik pada uterus dan mengembalikan sirkulasi pada keadaan normal. Uterus kemudian direposisi dengan menguatkan atau melebarkan vulva yang bagian pertama pada bagian ventral, kemudian bagian dorsal uterus dimasukkan mulai dari pangkal di bagian serviks yang terdekat pada vulva.
Bisa juga dengan bantuan pelumas seperti halnya gliserin yang akan memperlicin dari uterus yang tadi sudah dibersihkan untuk bisa direposisi kembali dan direkonstruksikan pada kondisi normal. Pada proses reposisi, tangan tentunya menggunakan glove steril dan dengan bantuan cairan gliserin tadi sudah saya sampaikan sebagai pelumas, sebagai pelicin dapat membantu proses reposisi uterus tersebut yang dimaksudkan agar proses reposisi dapat kembali dalam posisi normal dan dijaga agar uterus tidak mengalami prolapsus kembali atau residif kembali pada kondisi prolapsnya. Sesudah uterus kembali ke tempat semula, bisa diberikan antibiotika dalam berupa tablet intrauterin yang dimasukkan ke dalam uterus penderita. Yang sering kita pakai adalah tablet yang merupakan golongan tetrasiklik. Vulva dijahit dengan jahitan vulva flexa, yang artinya memberikan sedikit ruang sempit pada vulvovagina supaya tidak menyebabkan kejadian prolapsus terulang kembali. Dengan demikian saudara, inilah gambaran. Jadi sapi dalam kondisi berbaring, uterus yang sudah menjulur keluar dari vulvovaginanya, dan kondisi inilah yang harus diperbaiki dengan baik dan tentunya bisa ditempatkan pada ruang penanganan yang memenuhi persyaratan secara higienis di dalam pertolongan tindak operasi prolapsus uteri tersebut. Inilah yang tadi saya katakan harus dicuci bersih, bisa dengan air hangat steril, bisa juga dengan cairan NaCl fisiologis steril untuk betul-betul membuat kondisi uterus yang prolaps ini dalam kondisi yang bersih. Nah, setelah kondisinya bersih, barulah seperti tadi dijelaskan, direkonstruksikan kembali untuk masuk ke dalam melalui vagina, uterus dimasukkan kembali pada kondisi normal. Setelah bisa terrekonstruksi, dilakukan jahitan vulvoflexa untuk mempersempit ruang vulvovagina agar proses uterus yang prolaps tidak bisa terulang. Ini yang sering terjadi pada hewan besar. Dan karena itu saya ingatkan pada kalian bagaimana sebagai seorang dokter hewan dalam proses penanganan kasus prolapsus uteri yang terjadi. Untuk itu saudara,
saya akan juga melanjutkan apa yang terjadi juga pada rektal prolaps. Kalau tadi uterus yang berhubungan dengan kandungan. Sekarang rektal yang berhubungan dengan anal. Ya. Jadi anus merupakan pintu gerbang dari prolapsnya rektal. Kalau tadi uterus, pintu gerbangnya adalah vagina, ya, vulvovagina. Karena itulah saudara, bagaimana sebagai seorang dokter, kalian harus belajar, pahami. Dan sekali lagi saya ingatkan, dokter harus betul-betul memahami dan baik topografi anatomi. Dalam setiap tindakan rekonstruksi, dalam setiap tindakan pembedahan, kata kunci pahami topografi anatominya. Pahami anatominya dengan sebaik-baiknya. Saya sering ngetes mahasiswa untuk melakukan katakanlah pengambilan darah melalui pembuluh darah vena atau pemasangan infus sebagai terapi cairan melalui pembuluh darah vena. Apa yang kalian sebutkan pembuluh darah vena sama sekali tidak memberikan konfirmasi terhadap kebenaran dari pembuluh darah vena yang dimaksudkan. Artinya apa? Artinya kalian perlu belajar lagi, pahami lagi struktur anatomi yang baik dan benar tentunya. Bukunya ada, literaturnya ada, tinggal bagaimana prakteknya. Karena itulah saudara, sekali lagi saya katakan, dokter tanpa praktek is nonsense. Ya. Karena itu usahakan selalu manfaatkan waktu yang diberikan oleh fakultas dalam memberikan sarana praktek pada kalian yang harus benar-benar kalian manfaatkan yang sebaik-baiknya, belajar sebaik-baiknya. Nah, sekarang berkaitan prolapsus rektal. Apa itu? Adalah suatu kondisi di mana satu atau lebih lapisan rektum menonjol melalui anus. Jadi tadi kan kaitannya rektum, ya, atau rektal, pintu gerbangnya anus. Sehingga prolapsus dapat diklasifikasikan sebagai tidak lengkap. Jadi prolapsus rektal yang tidak lengkap, yang mana hanya sebagian dari rektal atau rektum yang menonjol keluar melalui anus. Sebaliknya, prolapsus rektal yang lengkap adalah aktualisasi dari rektal yang paling dalam yang menonjol, di mana semua dari bagian rektal menonjol keluar melalui anus. Hal ini
dapat terjadi pada anak kuda dengan kejadian di mana hewan penderita mengalami diare yang parah dan proses kesulitan untuk defekasi atau BAB maupun juga proses urinasi atau mengeluarkan air kecil, ya, di mana hal ini dapat disebabkan oleh berbagai penyakit pada usus atau pada digestif maupun anorektal maupun saluran kencingnya. Massa silinder dari rektal yang memanjang dan menonjol melalui anus menunjukkan kejadian prolapsus rektal. Nah, gambarannya serupa tapi nggak sama. Nantinya akan saya tunjukkan. Pada kuda, kejadian prolapsus rektal dalam penanganannya dengan membuat kuda teranestesi. Artinya membuat kuda menjadi kalem atau tenang, tidak agresif sebagaimana kita ketahui bersama bagaimana agresivitas kuda itu. Bisa dilakukan pemberian anestesi yang memberikan efek tenang dan untuk mencegah kuda merejan, sehingga dengan demikian akan memudahkan dokter hewan melakukan reposisi rektal yang mengalami prolaps. Pada kuda pasti tindak operasi harus dilakukan di dalam stable atau kandang penjepit dari kuda, di mana kita bisa melakukan penanganan terhadap proses kejadian prolapsus rektal pada kuda. Dengan pemberian anestesi, sering terjadi adalah yang diberikan adalah pemberian anestesi yang membuat kuda bisa menjadi lebih tenang. Bila mana proses penanganan sudah bisa dilakukan melalui rekonstruksi rektal untuk dikembalikan pada kondisi normal melalui reposisi rektal. Sebagaimana tadi pada sapi, pada kuda pun rektal yang telah menjulur keluar harus dibersihkan. Betul-betul di clean up. Dibersihkan seperti tadi bisa dengan air hangat, bisa dengan NaCl fisiologi steril yang bertujuan betul-betul membuat rektal kuda tersebut dalam kondisi bersih dan higienis, secara higienis tentunya, dan dengan bantuan pelumas seperti gliserin bisa direposisi kembali ke dalam saluran
rektal tadi. Sehingga dengan demikian saudara, proses inilah yang kemudian bisa dilanjutkan dengan proses penjahitan, di mana diperlukan menjaga rektal yang telah direposisi untuk tetap berada di tempatnya. Dan untuk itu diperlukan jahitan untuk mempersempit dari ukuran atau diameter rektal yang mengalami prolaps tadi. Perobekan pada rektum atau anus, kalau yang tadi berkaitan dengan vaginal atau uterus prolaps tadi. Tapi kalau pada kuda berkaitan dengan rektal yang prolaps, sehingga perobekan yang terjadi dapat disebabkan oleh benda tajam yang entah tertelan, yang mana tingkat perobekan pada bagian lapisan permukaan rektal, atau dapat juga merupakan perobekan total pada semua lapisan dari rektal. Dengan demikian, proses rekonstruksi dari rektal harus dimulai dengan kerusakan dinding rektal. Dan kerusakan dinding rektal itulah diperlukan jahitan-jahitan pada rektal yang mengalami perobekan tadi. Dan selanjutnya setelah rektal menjadi utuh kembali, dilakukan reposisi ke dalam bagian daripada rektum tadi, sehingga prolapsus yang terjadi bisa diposisikan pada kondisi yang normal. Pada perawatan luka harus segera dimulai untuk mencegah kejadian infeksi dengan pemberian obat antiinflamasi maupun pemberian antibiotika. Hal inilah yang harus menjadi perhatian kita, bagaimana pada proses pasca operasi. Karena pada proses pasca operasi itulah yang bisa berbahaya manakala si penderita, dalam hal ini kuda, itu melakukan pergerakan-pergerakan yang sadar maupun tidak, itu akan bisa menyebabkan kerusakan dari proses rekonstruksi yang telah dilakukan di dalam penanganan prolapsus dari uterus yang dilakukan. Perawatan segera dan secara intensif itu betul-betul harus memberikan kontribusi secara langsung terhadap perawatan uterus yang mengalami kerusakan diakibatkan kondisi prolapsus uteri tersebut. Contoh pada kuda, inilah kejadian prolapsus rektal. Seperti tadi saya sampaikan, pada kuda tidak mungkin dia berbaring. Karena seperti kalian ketahui dan sudah saya jelaskan,
kuda sepanjang hidupnya tidak pernah dia berbaring. Dia selalu berdiri. Tidur pun dalam posisi berdiri. Nah, inilah saudara kejadian dari prolapsus rektal tadi, sehingga memerlukan stable, kandang kuda penjepit yang bisa digunakan untuk melakukan rekonstruksi kembali dalam operasi penanganan kejadian prolapsus uteri pada kuda. Dengan melakukan posisi pada stable, si kuda akan terjaga dan tidak banyak bergerak setelah juga memperoleh anestesi. Ekor kuda ini bisa dibungkus sehingga tidak mengganggu proses penanganan terhadap rekonstruksi uteri yang mengalami prolap tersebut. Jadi contohnya adalah seperti ini, prolapsus pada kuda. Ini juga prolapsus pada kuda. Dan untuk inilah yang harus betul-betul di clean up pada daerah bagian belakang ini, daerah genitalnya, cuci bersih, didesinfektansia, dan kemudian dilakukan reposisi seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Ya, bantuan pelumas seperti gliserin akan memudahkan melakukan rekonstruksi dari uterus kuda ini kembali dalam posisi normal. Selanjutnya, anus yang merupakan pintu gerbang dari keluarnya uterus ini dilakukan jahitan pure string atau tabak sak yang memberikan kondisi anus pada kuda menjadi lebih sempit supaya tidak memungkinkan terjadi kejadian prolapsus kembali residu. Ini adalah gambarannya, saudara. Nah, seperti tadi dikatakan, inilah stable sehingga kuda tidak memungkinkan melakukan gerakan-gerakan yang tidak terkoordinasi dan bisa membahayakan baik pada dokternya maupun pada kuda itu sendiri. Ekor kuda dibungkus, bagian genitalnya dilakukan pencucian, pembersihan, ya, dan diberikan desinfektansia. Dengan itu, setelah kondisi anestesi diberikan, kuda akan menjadi lebih tenang. Dilakukanlah rekonstruksi uteri untuk direposisi kembali ke posisi normal. Untuk itulah saudara, kita harus memahami bagaimana proses penanganan, proses pertolongan pada kuda yang mengalami prolapsus uteri. Contoh dari kerusakan uteri. Hal seperti inilah, ya, ini pada kondisi uteri yang mengalami prolaps dan mengalami kerusakan-kerusakan, dan bisa kita lihat, ya, bagaimana kerusakan dari uteri yang mengalami ruam-ruam, ya. Dan dengan inilah yang disebut external cervicals dari uteri tadi, dan ini harus dicuci bersih dan didesinfektansia, kemudian bisa diberikan krim antibiotika topikal
untuk memberikan pengobatan terhadap uteri yang mengalami kerusakan akibat prolapsus tadi. Mbok yang akan Jan. Swastiastu. Nah, ampura Om sing bisa pulang kondisi pandemi ini. Nah, kanggean te anggon nah bekal almarhum kanggean Om ngiringin kita kan nah. Nah. Kanggean anggon sesari apa sing nah ya nah. Kita malu nah Om sedang ngajain nih, sedang ngajain di kampus. Ya kita malu nah. Ya sampaikan salam anggon Makejang nyambut Jumah nah. Ampura Om sing bisa mulih. Ya. Maaf. Jadi inilah saudara apa yang bisa saya jelaskan dengan kondisi bagaimana rectal prolapse ya itu bisa bisa terjadi dan uterus prolapse juga bisa terjadi sehingga pada rectal prolapse inilah yang merupakan pintu gerbangnya adalah anal atau anus. Sedangkan kalau uteri prolaps, pintu gerbangnya adalah vagina. Nah, inilah yang merupakan uteri prolaps, uteri prolaps pada sapi. Kalian bisa melihat ini dan inilah vagina pada sapi yang merupakan pintu gerbang dari uteri prolaps. Proses rekonstruksi, proses pengobatan serupa tapi tak sama. Yang satu berkaitan uteri yang prolaps, yang satu berkaitan dengan rektal yang prolaps. Ya. Tapi penanganannya mirip, hampir sama. Kecuali pada teknik jahitannya. Kalau pada uteri prolaps, tadi sudah saya sampaikan menggunakan vulvovagina flexa, sedangkan pada rectal prolaps menggunakan shoestring, tabaksak, hecting yang sering dilakukan pada kuda. Dan ini semua saudara membutuhkan praktis. Ya. Tanpa praktis tidak akan bisa dilakukan. Bagaimana kita bisa memberikan penanganan, pertolongan sebagai seorang veteriner, sebagai seorang dokter terhadap pasien penderita yang mengalami kejadian tersebut. Karena itu pesan saya, pelajari dengan baik, pahami materinya dengan baik, dan berusaha bisa memperoleh praktek yang bisa dilakukan dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Nah, saat ini kalian sedang menjalani koasistensi di rumah sakit. 3 minggu waktu yang sangat singkat. Yang biasanya pada kondisi normal di luar kondisi pandemi, kalian 2 bulan dalam kegiatan koasistensi atau koshab yang dilakukan di rumah sakit. Sekarang kurang dari separuh, hanya 3 minggu. Karena saya ingatkan, manfaatkan waktu itu. Kalau kalian dalam
minggu pertama tidak banyak memperoleh kasus dari pasien yang ada di rumah sakit, saya anjurkan kalian yang proaktif mencari kasus. Ya. Hal yang sama yang saya ketahui adalah pada kuliah kalian dari Fakultas Kedokteran Gigi. Mereka sangat sulit memperoleh kasus karena nggak banyak kasus pada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan penanganan gigi penderita. Yang karena itu para koas lah yang kemudian proaktif mencari kasus dan kasus itu dibawa ke rumah sakit untuk bisa menjadi pembelajaran mereka dalam penanganan. Hal yang sama saya sampaikan pada kalian, juga untuk kalian. 3 minggu waktu yang sangat singkat. Bersyukur. Dari minggu-minggu yang lalu, hampir setiap hari Senin di mana saya sedang bertugas, selalu ada kasus operasi. Dan kasus operasi yang juga sangat menarik. Nah, inilah yang saya harapkan. Menjadi proses pembelajaran buat kalian di dalam belajar praktek, belajar menangani kasus, dan jangan lupa selalu dokumentasikan dengan baik kasus-kasus yang dialami, dan itu bisa menjadi pembelajaran kalian sebagai referensi kalian. Itulah pesan saya. Dan karena itu, dengan memberikan materi pada hewan besar, saya berusaha untuk memberikan bekal pada kalian bagaimana menangani pada hewan besar. Tidak sama pada saat kita menangani kasus pada pasien kita yang merupakan pasien hewan kecil atau lebih sering pada pets. Jadi inilah saudara yang menjadi pesan saya supaya kalian memahami dengan baik bagaimana menangani case pada rektal dan uterus yang mengalami prolapsus, khususnya pada hewan besar. Gak kerasa 1 jam sudah saya berikan, dan selanjutnya silakan kalian yang mau bertanya atau mau lebih paham lagi bagaimana kalian nanti sebagai seorang dokter hewan bisa mempunyai bekal di dalam penanganan terhadap kasus yang terjadi di lapangan yang harus kalian bantu pada pemiliknya untuk bisa ditangani. Silakan siapa komtingnya kalian dari 25 mahasiswa. Iya, Prof, 25. 25. Jadi itu masuk berapa kelompok itu? Kalau masing-masing kelompok kan hanya 4 orang ya. Terdapat 6 poli. 6 poli. Oke. Iya. Ya, makanya hampir 4. Ya 6 poli kan berarti 24 ya, lebih kurang lah 25. Sekarang 25 sudah hadir semua apa enggak? Kurang 1 anak karena sinyalnya lagi jelek. Nah, janganlah kalian apa ya? Kenapa kok bisa sinyalnya jelek? Tadi sudah masuk langsung keluar sendiri, Prof, dari Zoom. Anaknya di mana posisinya? Daerahnya. Daerah mana?
Masih di Surabaya atau di luar Surabaya? Itu aja. Di luar Surabaya, Prof. Oh ya, itu masalahnya. Kalau udah ngomong gitu saya no comment gitu. Jadi sekali lagi ada di antara kalian sempat tanya pada saya, bagaimana kami yang tidak diizinkan oleh orang tua. Karena itu kami ada di luar Surabaya. Nah, saya nggak bisa komen apa-apa kalau udah begitu. Seperti tadi di awal kuliah saya ingatkan, nggak ada dan nggak mungkin dokter tanpa praktek, wes itu aja. Kalian tanya dengan sejujurnya dari lubuk hatimu yang paling dalam. Kamu tanpa menjalani praktek, apa mungkin bisa mampu melakukan tindak profesional, mampu bisa menangani kasus-kasus yang terjadi sebagai seorang dokter? Saya yakin jawabannya nggak mungkin, nggak mampu. Nah, inilah yang harus menjadi tantangan kita. Bukan hanya kalian yang was-was, kita semua was-was, dosenmu ya was-was. Untuk kalian tahu aja, ITS lockdown sampai nggak tahu sampai tahun baru nanti. ITS itu di lockdown. Kenapa sampai begitu? Artinya ada yang miss, sehingga sampai terjadi, ya katakanlah penularan yang tinggi di kampus tersebut. Demikian juga kami di UNER. Kita pun juga harus hati-hati. Lebih-lebih kampus kita berdampingan dengan rumah sakit khusus penanganan COVID dari SUA. Suka nggak suka kita harus hati-hati. Artinya apa hati-hati itu tadi? Ikuti dengan disiplin yang ketat protokol kesehatan. Ikuti juga, sekali lagi saya ingatkan pada kalian, jangan suka keluar yang tidak-tidak. Misalkan makan rame-rame, berkerumun, hanya untuk sekedar ngopi sambil ngerokok di warkop dengan teman-teman. Please don't do that. Ditelepon teman, diajak cangkruan, ya. Lebih dari katakanlah 3-4 orang. Hal-hal itulah yang membahayakan. Apalagi semoga jangan sampai ada di antara kalian ikut-ikutan seperti baru kemarin ada pilkada, ikut-ikutan rame-rame, dukung sana, dukung sini, atau demo sana, demo sini. Semoga jangan. Ya. Itu pesan yang bisa saya sampaikan. Baik sebagai dosenmu maupun sebagai orang tua. Kami pun juga harus hati-hati. Jadi kalau ke kampus pun kita juga harus betul-betul penuhi protokol kesehatan. Proteksi diri kita. Jangan pernah lepas masker. Jangan pernah lupa cuci tangan. Bersihkan seluruhnya. Itulah yang harus menjadi kewajiban kita. Dan kembali pada pokok persoalan, bagaimana kita bisa menjadi dokter. Nanti berapa hari lagi udah tahun depan kalian akan harus dilantik menjadi seorang dokter. Dan apakah kalian siap dokter tanpa pernah praktek atau dokter tanpa pernah memegang pasien? Silakan dijawab. Apa komen kalian? Silakan, saya mau dengar. Kalian siap terjun? Tidak siap, Prof.
Ya. Itu jawaban jujur yang mau nggak mau. Itulah mengapa khususnya kami yang ada di garda departemen klinik yang harus punya tanggung jawab moral mempersiapkan peserta didik menjadi calon dokter hewan yang baik. Karena dokter itu adalah goal terakhir, terminal dari pendidikan mahasiswa kedokteran hewan. Jadi goalnya bukan sarjana, tapi goalnya adalah dokter. Dan untuk menjadi dokter dibutuhkan sarana pendidikan praktek. Dan kalau sampai ada teman kalian, ada mahasiswa koas yang harusnya praktek tidak mau praktek, ya mohon maaf. Jangan salahkan orang lain. Kalau nanti kamu dilantik tanpa memiliki bekal apapun untuk menjadi seorang dokter. Ini yang buat kita-kita ini sebagai pendidikmu ikut prihatin. Jadi saya selalu ingatkan, kalian 25 mahasiswa dari berapa jumlah mahasiswa dalam angkatan kalian? Berapa? Jumlah mahasiswa dari angkatan kalian berapa? Berapa? 127. 123, Prof. 123 dari angkatan kalian. Iya, Prof. Dan yang mengikuti koas hanya 25. Iya, dari tandem 2, 25. Tandem-tandem yang lain average berapa? Rata-rata sama. Ada berapa tandem? Yang Kalau tidak salah ada 6 tandem. 6 tandem. Masing-masing 25. Kalau 6 tandem kan berarti 150. Ada yang 24, ada yang 25. Berarti semuanya sudah mengikuti konsistensi hands-on. Kenapa ada yang menghubungi saya, dia menyatakan tidak bisa mengikuti hands-on. Karena dia ada di Lamongan, saya lupa namanya. Dia minta pendapat saya bagaimana. Pendapat saya ya saya katakan seperti kalian sudah saya sampaikan. Tidak mungkin dokter tanpa praktek, nonsens itu. Bagaimana kamu bisa menyuntik? Bagaimana kamu bisa pasang infus? Bagaimana kamu bisa melakukan pertolongan tindak operatif? Bagaimana kamu bisa membaca X-ray? Bagaimana kamu bisa menulis resep yang baik dan benar untuk memberikan kesembuhan pada pasien? Itu semua melalui praktek. Tanpa melalui praktek nonsens kan? Karena itulah saya hanya bisa mengingatkan, oke, jalani, tapi dengan penuh tanggung jawab. Itu pesan saya. Karena tanpa itu, bagaimana kalian bisa mengikuti? Silakan kalau ada pertanyaan yang lain dari materi praktis yang sudah saya berikan, materi bimbingan yang sudah saya berikan. Sengaja saya berikan topik pada hewan besar. Karena saya ingin kalian juga memahami bagaimana menangani pada hewan besar.
Syukur saya nggak tahu, kalau bisa melalui praktek itu akan lebih afdol. Silakan kalau ada pertanyaan. Prof, izin bertanya, Prof. Silakan. Untuk pemberian anestesi epiduralnya, Prof lebih menyukai kalau di lapangan berdasarkan pengalaman Prof Komang, apakah obat yang digunakan apa, Prof, dan dosisnya? Kalau epidural anestesi semua kan kita tahu. Sesuai dengan buku yang sudah saya berikan, sesuai dengan kuliah yang saya berikan, epidural anestesi adalah anestesi regional. Tujuannya membuat pasien menjadi tenang dan pasien tidak merasakan sakit pada regio, pada daerah di mana kita berikan anestesi epidural tadi untuk menginervasi sistem persyarafan di daerah regio tersebut. Jadi epidural itu sering dilakukan pada daerah organ genital sampai pada ekstremitas kaki belakangnya. Mulai dari ekor, anus, ya, rektal, sampai dengan daerah bagian pinggul, panggul, dan kaki belakang. Sehingga dengan demikian, penderita tidak mengalami anestesi total, tidak mengalami anestesi general. Ini pada hewan besar. Kecuali pada kasus tertentu seperti kuliah yang sudah saya berikan, bagaimana bedah sesar pada kuda yang harus diberikan secara anestesi general. Jadi dalam kasus penanganan yang tadi saya sampaikan, apakah rektal ataupun uterus prolaps, kita memberikan epidural anestesi tujuannya untuk membuat penderita tenang, tidak mengalami rasa sakit di bagian di mana intervensi yang kita lakukan terhadap kasus tersebut. Obat yang diperlukan seperti kalian tahu, anestesi epidural sebagai anestesi regional adalah memberikan apakah itu prokain HCl, silokain, lidokain, ya, yang bisa digunakan. Dan yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa melakukan. Nah, itu diperlukan praktek. Itu yang saya inginkan. Kalau katakanlah klinik hewan besar sudah bisa mulai dipersiapkan dari sekarang, dan kemarin dalam rapat BPF baru kandang yang sedang dipersiapkan. Ya, jadi kalau kalian melihat di sebelah utara dari rumah sakit yang lama itu sedang dibangun beberapa kandang. Yang itu semoga nantinya merupakan bagian integral dari konstruksi atau pendirian klinik hewan besar kita, sehingga akan bisa dilengkapi dengan ruang exercise maupun ruang operasi buat hewan besar. Nah, jadi kalau pertanyaanmu menyangkut berkaitan epidural, obatnya apa? Ya, seperti di dalam literatur, seperti dalam praktek, kita punya prokain HCl, kita punya silokain, punya lidokain. Itulah yang bisa diberikan dalam epidural anestesi. Yang terpenting
kapan kita bisa melakukan praktek untuk epidural anestesi. Saya nggak tahu di antara kalian apa ada yang pernah memperoleh bimbingan dari saya pada waktu praktikum IPDV untuk hewan besar, hewan sapi yang ada di belakang itu. Saya selalu memberikan pembelajaran pada kalian bagaimana melakukan epidural anestesi. Termasuk juga bagaimana mengambil darah dari vena kaudal. Jadi coccygialis caudalis. Sehingga tidak harus kita melalui vena jugularis. Itu yang sudah saya ajarkan, cuma saya yakin memang hanya kelompok yang kebetulan saya yang memberikan bimbingan. Ya, saya nggak tahu apakah di antara 25 ini pada waktu praktikum IPDV sebelum koasistensi itu sempat mengikuti apa yang saya bimbingkan. Jadi itu kalau pertanyaannya tentang epidural anestesi. Silahkan kalau ada yang mau tanya lagi. Siapa komtingnya tandem yang ini? Saya, Prof. Jadi Gesa. Iya. Gesa asalmu dari mana, Gesa? Dari Pasuruan, Prof. Wah, Pasuruan kan tidak jauh. Iya, Prof. Jadi kamu di Surabaya apa di Pasuruan? Ada di Pasuruan. Loh, nah kapan kamu ke Surabayanya? Insya Allah Januari. Januari tinggal besok lusa kok. Jadi kamu ke Surabaya ya? Iya. Dari 25 ini siapa yang ke Surabaya, siapa yang enggak? Sudah di Surabaya, Prof. Oh, Cynthia lebih cepat. Kamu orang mana, Cynthia? Lamongan, Prof. Lah itu. Ada tuh, saya nggak tahu, lupa namanya. Siapa yang WA saya tanya itu? Waduh, saya bilang. Lah kalau kamu ingin jadi dokter hewan, enggak ada cerita dokter hewan tanpa praktek. Jadi nggak ada dokter hewan karena virtual. Dokter itu ya harus hands on, harus praktek. Tanpa itu is nothing. Ya. Ya, semoga walaupun Lamongan dengan masa depan ke depan yang lebih siap lagi, Cynthia ya. Iya, Kamu Prof. bekali dirimu. Tanya kemarin siapa yang di antara kalian yang ikut saya kemarin operasi selain Febriana sama Mita kalau nggak salah. Ada siapa lagi? Ada Vivi atau siapa gitu. Cuma Vivi nggak ikut. Dia hanya wirawiri aja di ruang operasi. Tapi yang mengikuti dan saya minta dokumentasikan operasi ortopedi yang saya lakukan kemarin. Itu nggak gampang itu. Ya, tapi alhamdulillah ya bisa saya lakukan, saya kerjakan. Ya, itu tanya sama Mita and Feby. Nah itu jadi bahan referensi kalian kalau kalian bersama. Di ruangan kalian kan bisa kalian ini diskusikan melalui media, multimedia. Masih banyak lah, tapi saya sarankan 3 bulan nanti 3 minggu kalian nanti itu cepet kayak angin lewat. Ya karena itu please, begitu kalian merasa aduh kok belum dapat apa-apa ya, proaktif cari kasus.
bilang saya. Terutama kasus-kasus IBKV ya, itu tanggung jawab saya. Ya. Cari kasus, nanti saya akan bantu. Bagaimana menangani kasus-kasus tersebut. Supaya kamu punya bekal gitu loh. Ibarat kamu perang tanpa punya bekal gitu, terus kamu mau berbekal apa? Gitu. Tanpa pernah melakukan. Terus bagaimana kamu akan bisa menangani pasien kalau nggak pernah melakukan? Pasti gamang antara ya dan tidak. Nanti kan kasihan dirimu. Nah di mata pasienmu kan jadi bingung pemilik pasiennya ini, dokternya ayo tapi kok keringetnya ndak keluarnya kok ndrodos kayak orang mandi. Karena mengalami stres. Bagaimana menangani si pasien, nah dan begitu. Ya. Karena please lakukan. Ya. Lakukan dalam konteks kegiatan untuk mempersiapkan dirimu, tapi tetap hati-hati. Jangan gegabah. Ya. 3M tetap dilakukan. Cuci tangan tetap dilakukan. Pakaian APD jangan dilepas walaupun sumuk. Ya. Nah, itulah yang saya bisa pesankan. Dan jangan terlalu sering berkerumun banyak orang. Hindari. Jadi jangan terlalu sering ada di ruangan koas yang nggak ada jendela sama sekali itu. Yang ada cuma AC aja. Jangan terlalu sering berkerumun di sana banyak orang. Ya. Jadi karena itu kita batasi kalian hanya paling banyak 3-4 orang satu kelompok. Semoga kita juga pingin selamat kok. Ya, karena itu jangan sok-sokan main-main dengan COVID ya. Itu pesan saya. Silahkan, ada yang tanya? Nanti ingatkan lagi minggu depan apa yang harus ditindaklanjuti dalam bimbingan materi praktis ini. Yang tujuannya hanyalah memberikan bekal, tapi nggak cukup. Saya katakan nggak cukup melalui bekal materi praktis melalui virtual. Melalui hands on. Itu yang benar. Ya. Jadi please, kamu ingatkan teman-temanmu yang sekarang ada di koas, supaya materi-materi yang bagus-bagus itu bisa di-share. Itu yang saya sebut tadi kan teman-temanmu satu angkatan kan? Iya. Apakah siapa namanya Febri atau Mita itu teman seangkatan bukan? Itu beda angkatan, Prof. Oh, beda angkatan. Berarti yang terakhir kemarin itu angkatannya lebih dulu dari kalian. Iya, betul, Prof. Tapi ada nggak dengan kalian yang dekat sama mereka? Kan tanya terpaut satu angkatan. Ada, Prof. Ada ya. Kalau ada hubungi. Ya. Iya. Walaupun Binda dari Banyuwangi, kamu Mita, hubungi. Febri juga dari Banyuwangi, Prof. Oh, Febri Banyuwangi. Mita. Ya. Oh, Mita. Nurmita. Iya. Ya. Itu Banyuwangi juga. Iya. Oke, kamu hubungi Mita yang kamu tanya. Mit, kamu kemarin sama Prof Komang operasi ortopedi, tanya. Iya, nanti saya kamu tanya. Ingatkan, tolong share dokumentasinya. Nah, sehingga dengan sharing dokumentasi, kalian bisa buka itu. Gak jelas, tanya langsung ke saya. Pasti tidak tanya ke Mita, tanya ke saya. Ya.
Bagaimana bisa menemukan tulangnya, bagaimana bisa nyambung tulangnya, bagaimana bisa memfiksasi tulangnya. Itu supaya kalian punya gambaran, punya bekal. Oke? Baik, ada lagi yang mau tanya? Kalau enggak, berarti setiap minggu ya kalian minta bimbingan. Iya. Dan saya sarankan sebaiknya jangan hanya yang kebetulan dalam kelompok bimbingan saya. Ya seperti sekarang begini aja. Jadi satu kelompok tandem ikut apa yang disampaikan. Sehingga kalian bisa ngikuti semua. Setuju apa enggak? Setuju, Prof. Iya, setuju, Prof. Setuju, Prof. Ya sudah, salah satu dari kalian ingatkan saya setiap minggu untuk bimbingan-bimbingan berikutnya. Oke? So, jadi kalian sekarang belum semua di Surabaya ya? Belum semua? Ya, Prof. Belum, Prof. Belum, Prof. Karena sekarang Surabaya lagi hujan deres ini, saat ini lagi hujan deres. Jadi saya memberikan bimbingan pada kalian ini, di luar tuh hujan deres luar biasa. Kalian yang ada di Surabaya tahu kan? Iya, Prof. Ya itulah. Jadi please hati-hati, jaga diri kalian, jaga kesehatan dan selalu jaga komunikasi. Jangan sungkan, walaupun dari Lamongan ya Cynthia. Kamu bisa telepon kok. Ya, jangan telepon pacarnya aja. Boleh telepon dosennya untuk tanya apa. Oke? Iya, Prof. Oke, silahkan. Kalau nggak ada, selamat makan siang. Sekarang malah udah lewat. Ya. Dan selamat beristirahat. Sekali lagi, salam sehat selalu dan jaga kesehatanmu. Oke? Ya, terima kasih banyak, Prof. Sehat selalu, Prof. Yuk, sama-sama ya. Terima kasih, Prof. Oh.